Jangan pernah bersaing dengan masa lalu seseorang karena kamu tidak akan pernah menang. Jangan pernah bersaing dengan masa lalu seseorang karena kamu tidak akan pernah menang. Kalau dia belum bisa melepaskan masa lalunya, jangan pernah masuk. Tunggu sampai dia benar-benar faiza faragta baru fansob. Apa arti faragta? Udah kosong, udah nggak ada sisa. Jodoh itu takdir. Orangnya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan, itu udah ditulis 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Ditulis ulang 40 hari sebelum ruh ditiupkan ke dalam rahim ibu kita. Sehingga yang namanya jodoh itu gak akan ketukar, gak usah khawatir. Kok berarti gak punya pilihan Ustaz? Gak punya pilihan dalam menentukan ya. Terus pilihan kita di bagian apa? Di bagian apakah kita layak bahagia dengan dia atau tidak. Disitulah pilihan kita. Orang yang udah ditentukan bahagia atau enggak itu pilihan kita. Bagaimana cara dia bahagia bagi kita? Pantaskan diri kita untuk mendapatkan jodoh yang solih sehingga membahagiakan kita. Pilihan kita itu bukan menentukan siapa orangnya, tapi bagaimana keadaannya. Bukankah anak kecil paling sering menangis? Berarti hatinya peka. Siapa lagi selain anak kecil yang paling sering menangis? Cewek. Cowok itu emang gak punya perasaan, makanya jarang nangis. Cewek dikit-dikit nangis. Jangan bilang, wah cemen banget sih nangis, apa cengeng apa. Enggak, karena dia perasaannya lebih peka dari kita. Itulah kenapa Allah menitipkan bayi kepada perempuan. Kalau dititipin ke laki-laki hancur. Di balik kepekaan perempuan, di balik sensitifnya perempuan, di balik perasaannya yang luar biasa, di situ Allah Subhanahu wa taala menitipkan amanah, dia yang paling baik dalam merawat bayinya. Kalian kalau mau minta sama Allah, baca ini deh. Ini Nabi yang ngasih tahu. Siapa yang berdoa dengan kalimat ini nggak akan ditolak doanya dan diijabah dengan cara yang ajaib. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau dengan namamu yang mulia dan sifatmu yang tinggi. Bi anni asyhadu annaka antallah, bahwa aku bersaksi Engkau adalah Allah. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang patut disembah selain Engkau. Al-ahadus samad, yang maha esa. As-samad tempat bergantung, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baru ya Allah. Coba baca itu dalam doa. Duhai Allah, kepada Engkaulah kami berserah dan berpasrah, karena Engkau satu-satunya yang maha tahu segalanya tentang kami. Engkau lebih mengerti tentang kami bahkan daripada diri kami sendiri. Engkau lebih tahu apa yang paling baik bagi kami dan apa yang buruk untuk kami. Maka kepada Engkaulah kami serahkan hidup kami, urusan kami, masalah kami, hajat-hajat dan harapan kami. Agar Engkau memberikan apa yang menurut-Mu baik dan agar Engkau menggantikan yang lebih baik dari apa yang menurut-Mu tidak baik. Ya Allah, ya Rabbana, Engkau satu-satunya harapan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kami tidak bisa apa-apa tanpa-Mu. La haula wa la quwata illa billah. Kepada Engkaulah kami berserah ya Allah. Terimalah kedatangan kami, dampingi kami, tuntun kami, bimbing kami, dukung kami, tolong kami ya Allah. Siapa lagi yang bisa kami minta tolong kecuali kepada Engkau? Jika Engkau mengabaikan kami, maka kami pasti akan terlunta-lunta dalam kehidupan di dunia ini. Terima kami ya Allah, meskipun kami banyak dosa. Terima kami ya Allah, walaupun kami banyak aib. Terimalah kami ya Allah, walaupun kami sering durhaka. Engkau satu-satunya harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Karena laki-laki tidak bercerita. Terus gimana laki-laki kalau lagi banyak masalah? Dia gak cerita, dia gini aja. Kalau gininya lama gak dicabut-cabut, masalahnya berat tuh. Kebenaran karena saya gak suka ngerokok, berarti saya gini aja dengan gelas kopi.
Cara rilis masalahnya, neguk beberapa teguk udah gitu, gitu ya. Sampai saya saking kalau ngopi itu selalu gitu di ujungnya. Pernah saya ngopi lupa dilanjutin sama anak saya. Saya ngopi, anak saya oh ya gitu. Itu cara laki-laki rilis. Kalau cewek rilisnya gimana? Curhat. Saking senangnya curhat, teman curhat, dia curhat balik, aduh nasib. Itu cara cewek. Kalau kita kan kayak nggak bisa cerita. Kita biasanya cerita kalau udah lewat. Kayak yang sekarang nih saya cerita kalau udah lewat. Laki-laki itu lebih suka menceritakan success story daripada strugglingnya. Dia nggak menceritakan perjuangannya. Kalau udah lewat, baru dia ceritakan dulu, gitu cowok tuh. Kalau cewek, aku tuh sekarang, gitu, sekarang. Kalau laki-laki nanti aja. Biar sekarang hadapin dulu, diam dulu, nggak ada yang tahu. Pokoknya dia mau berdarah-darah, mau terluka, mau pokoknya habis-habisan dulu pas udah lewat. Kemarin, dulu, waktu itu dia cerita ke orang terdekatnya. Kadang bukan kebanggaan, lebih kayak ngasih pelajaran gitu. Kalau cewek, sekarang dia cerita kenapa? Karena dia ingin didukung, ingin dimengerti, ingin disupport. Masing-masing punya fitrah dan gak ada yang salah dengan itu. Kalian kalau mau minta sama Allah, baca ini deh. Ini Nabi yang ngasih tahu. Siapa yang berdoa dengan kalimat ini gak akan ditolak doanya dan diijabah dengan cara yang ajaib. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau dengan namamu yang mulia dan sifatmu yang tinggi. Bi anni asyhadu annaka antallah. Bahwa aku bersaksi Engkau adalah Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang patut disembah selain Engkau. Al-ahadus somad, yang maha esa. As-somad, tempat bergantung. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baru ya Allah. Coba baca itu dalam doa. Saya kemarin ke Maluku, ketemu seorang dokter. Dokter ini bilang gini, Ustadz, saya mau ngasih tahu sesuatu, ada pesan untuk Ustadz. Pesan dari siapa? Pesan dari Rasulullah. Kan saya kaget, ini aliran apa ini? Kok ketemu dokter katanya ada pesan dari Rasulullah untuk saya gitu. Kan kayak aliran kan. Saya langsung oke, gimana ceritanya Pak? Ustadz, tapi saya mau nanya dulu. Ustadz 2022 umroh enggak? Ya umroh. Bulan berapa? Desember. Tanggal 7 Desember Ustadz ada di Madinah. Saya cek lagi foto-foto saya. Itu pentingnya kita foto-foto ya. Disinilah salah satu hikmah foto-foto. Jadi kalau kalian umroh jangan lupa foto-foto. Saya lihat lagi cek foto karena saya udah agak lupa tanggalnya. Pas saya cek di foto kan ada tanggalnya tuh. Foto di Madinah tanggal 6, 7, 8, 9. Ya salah satunya tanggal 7. Ya nih foto saya di Madinah. Oke. Ustadz punya gamis warna-warni yang Maroko style nggak? Karena saya kalau pakai gamis itu sukanya yang Maroko style yang ada kapucon ya istilahnya ya. Ada ciputnya di belakang. Nah, itu style gamis saya. Saya nggak suka gamis ala Dubai atau ala Mesir. Saya sukanya Maroko. Ustadz punya gamis Maroko yang warna-warni, belang-belang, coklat muda, coklat tua, ya punya. Ustadz kalau tahajud sukanya di bagian mana di Masjid Nabawi? Di belakang Raudhah. Karena kalau masuk Raudhah kan susah ya. Jadi di belakangnya Raudhah tuh masih di dalam masjid tapi setelah dinding. Ustadz, tanggal itu saya di belakang Ustadz. Ustadz lagi sholat, lagi doa di situ. Saya di belakang Ustadz ngeliatin Ustadz. Di samping-samping Ustadz itu mungkin asisten, kata dia asisten, padahal bukan asisten jamaah ya, jamaah umroh saya. Saya nanya ke salah satu orang yang ada di sekitar Ustadz itu Ustadz Hanan bukan. Entah gimana dia bilangnya bukan. Saya yakin itu Ustadz, tapi dia bilangnya bukan. Sehingga saya agak kecewa waktu itu. Padahal saya nggak pengen ganggu Ustadz, saya cuma pengen nanya apakah itu Ustadz Hanan. Kalau iya saya cuma minta salim doang, mau dapat berkahnya. Tapi dia malah bilang bukan Ustadz, dia bohong sama saya. Jadi saya marah. Setelah selesai sholat subuh, saya keluar lewat makam Nabi. Kan kalau keluar itu boleh lewat makam Nabi ya. Nah pas lewat makam Nabi,
Di depan makam saya berdoa, Ustadz, ya Allah, dengan wasilah tawassul kepada kekasihmu Nabi Muhammad SAW dan salawat saya kepadanya. Saya tadi ngelihat Ustadz Hanan, tapi kata temannya bukan Ustadz Hanan. Kalau itu Ustadz Hanan, tolong kasih tahu saya ya Allah dan pertemukan saya dengan beliau. Malamnya dia mimpi. Mimpinya dia didatangi. Dia ketemu Nabi katanya. Karena ketemu Nabi dalam mimpi itu kan nggak bisa direkayasa oleh setan ya. Nggak bisa dijelma oleh setan. Di dalam mimpinya Nabi bilang kepada dia, Fulan, benar itu Hanan. Bilang ke dia, salawatnya udah aku terima. Ilhah itu merengek, minta sesuatu yang panjang. Merengeknya udah diterima, bilang ke dia. Akhirnya pas saya bangun dari mimpi saya sadar benar tuh kan, benar itu Ustadz Hanan. Ini orang keren banget sih. Yang keren bukan saya di sini ya, dia yang keren ya. Kalau saya kan dimimpiin, dia yang mimpi, berarti kan dia yang keren. Saya mah biasa aja. Akhirnya saya berdoa, ya Allah, pertemukan saya dengan Ustadz Hanan untuk menyampaikan pesan Nabi ini kepada dia. Entah gimana caranya. Dia datang ke Jakarta ikut sharing time gak ketemu. Lama-lama saya pula yang ke Maluku. Di bandara dia datang, Ustaz saya mau menyampaikan pesan Nabi. Astagfirullahaladzim. Kan saya takut ya. Ini ada apa nih? Jangan-jangan Nabi marah sama saya gitu kan ya. Ternyata pesannya pesan baik. Walaupun ada 3 pesan, satu lagi saya gak boleh sampaikan. Ada 2 lah yang ini. Pesan baiknya apa? Di situ saya lagi dikasih tahu tentang, oh gini ya. Kalau kita rajin sholawat, kalau kita ilhah kepada Allah. Nah di situ saya belajar, oh benar ya. Kalau kita menginginkan sesuatu, kuatin sholawatnya, kuatin zikir dan sholatnya, ilhah sama Allah, minta, jangan putus. Allah kayak ngasih tahu ke kita, hambaku, kamu jangan patah semangat. Aku nggak pernah ninggalin kamu. Hambaku, kamu jangan pundung, aku nggak pernah marah sama kamu. Hambaku, kamu jangan nyerah, aku nggak pernah ninggalin kamu. Hambaku, jangan putus asa, aku nggak pernah marah sama kamu. Jadi kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ini, kalau kita tafsirkan ke ayat-ayat yang lain itu banyak banget. Orang yang disakiti itu ada 3 level. Level pertama, dia akan nangis. Level kedua, dia akan diam. Level ketiga, dia hanya tersenyum. Ini orang dalam hidup ya. Orang yang awal-awal disakiti, biasanya dia nangis tuh. Nangis, dia sedih, dia terpukul gitu kan. Itu level pertama dari sebuah kesedihan, kekecewaan, marah, itu level pertama, nangis. Kalau udah lebih sering lagi disakiti, nanti dia sampai ke level kedua, diam aja udah. Kalau lebih sering lagi disakiti, dia kadang akan sampai ke level ketiga, justru dia akan tersenyum. Dia udah tahu rahasia dari setiap ujian. Nah, kalau bisa sampai ke level ini, kita udah keren banget sih. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Semua diuji. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. Semua diuji. Dengan semua ayat-ayat tentang ujian, Allah lagi ngasih tahu ke kita kalau ujian itu emang salah satu sunnatullah. Maka gak ada satupun yang terhindar dari ujian. Mulai dari dia lahir ke muka bumi sampai dia kembali kepada Allah. Quotes-nya gini. Gak penting siapa yang pernah melukai kamu atau membuat kamu patah. Yang terpenting adalah siapa yang membuat kamu bisa kembali tersenyum. Fokuslah dengan mereka, hidup dan bahagialah dengan mereka. Kalau kalian pengen paham tentang rahasia takdir, berhentilah bertanya kenapa.
quote of the day. Kalau kalian pengen mengerti rahasia takdir, berhentilah bertanya kenapa. Karena Allah tidak akan menjawab bagi mereka yang mempertanyakan takdir. Allah hanya akan memberikan jawaban kepada mereka yang menerimanya. Makanya orang yang terus bertanya gak akan pernah ketemu dengan jawabannya. Mau 10 tahun, 20 tahun dia tanya kenapa saya, kenapa ini, kenapa itu, apa yang kurang, gak akan pernah ketemu dengan jawabannya. Dan dia akan terus dalam keadaan mempertanyakan, dalam keadaan menolak, dalam keadaan konflik batin. Sedangkan mereka yang menerima, Allah akan fahamkan dia, begini maksudnya, begini maksudnya. Percaya nggak kalau ketika kalian diuji, berarti kalian sedang disiapkan untuk sesuatu yang besar? Kapan Ustadz? Allahu a'lam. Itu bukan domainnya kita, itu domainnya Allah. Gak ada satupun dari kita yang tahu kapan. Gak ada, bahkan para anbiya sekalipun. Makanya para nabi dan orang-orang bersamanya bertanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Allah bilang, ala inna nasrullahi qarib, udah dekat. Tapi good newsnya, kalau kalian mau tahu kapan, cara gampang untuk mencari tahu kapan datangnya kebaikan itu, lihat aja dari kondisi ujian kalian. Semakin berat ujian kalian, berarti semakin dekat dengan pertolongan. Itu rumusnya. Ada kalanya kita meminta maaf bukan karena kita salah, tapi karena kita nggak mau ribut. Ada kalanya kita yang menyapa dulu, walaupun dia yang mendiamkan kita. Ada kalanya kita mengalah dan itu kebaikan, walaupun kita yang terzolimi. Itu namanya membalas keburukan dengan kebaikan kita. Kita ngalah, kita yang ngajak damai, kita yang minta maaf, kita yang nyapa duluan, kita yang ngobrol duluan. Ada kalanya kita membalas keburukan dari sikap orang terdekat kita kepada kita, justru dengan sikap terbaik kita. Apa hasilnya? Fa'idhal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Nanti dia yang akan menjadi pembela kita. Quotes-nya gini, gak penting siapa yang pernah melukai kamu atau membuat kamu patah. Yang terpenting adalah siapa yang membuat kamu bisa kembali tersenyum. Fokuslah dengan mereka, hidup dan bahagialah dengan mereka. Kalau ada masalah dengan siapapun, jangan ngomong kepada siapa-siapa. Terus kita nggak boleh curhat sama manusia atau teman. Boleh, porsinya kecil. Kita curhat kalau ke teman misalnya sejam. Berarti kita harus curhat ke Allah lebih dari itu. Allah harus lebih sering mendengar masalah kita daripada orang lain. Itu tandanya kita percaya sama Allah. Tandanya kita akrab sama Allah. Rahasianya curhatlah kepada Allah. Bentangkan sajadah setelah berwudu. Allahu Akbar. Mau ngapain? Mau curhat. Buka dulu dengan 2 rakaat salat hajat. Beres, ya Allah. Tidak akan kecewa orang yang mengangkat kedua tangannya berdoa. Allah sudah mengabulkan doanya bahkan sebelum dia menurunkan tangannya. Allah perkenankan doanya. Gak akan rugi kita curhat sama Allah. Bahkan Nabi aja bilang gak rugi orang yang bermusyawarah kan. Bermusyawarah dengan manusia aja gak rugi. Apalagi bermusyawarah dengan Allah. Bentuknya doa dan curhat. Lebih gak rugi lagi tuh. Kenapa seseorang mengalami lelah mental? Lelah mental itu kan secara definisi adalah kondisi emosional seseorang yang sedang terkuras kan. Ini definisi sederhananya ya. Kalian bisa dapat definisi yang banyak banget di teori mental health. Yang paling sederhana setelah saya simpulkan, lelah mental itu adalah kondisi ketika emosional seseorang itu terkuras habis. Mungkin dia kebanyakan kecewa kali, akhirnya capek. Orang kalau misalnya terlalu sering berharap semoga dia nanti balas WA aku, semoga nanti dia ngerespon aku, semoga nanti dia perhatian sama aku, semoga pas ulang tahun dia kasih hadiah aku. Kecewa, capek, udahlah nggak mau berharap lagi. Itu berlaku kepada manusia, berlaku juga kepada Allah. Berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Segala diminta, tapi menurut dia belum ada yang dikabulkan. Menurut dia nih. Padahal Allah gak pernah nolak doa kan. Kemungkinannya cuma 2. Antara dikabulkan persis seperti yang dia minta, atau dikabulkan dengan cara diganti dengan yang lebih baik dari yang dia minta.
Kalian kalau lagi dijahatin orang, mau kalian hadapi sendiri atau kalian pengen Allah yang hadapin? Benar. Kalau pengen Allah yang hadapin, amalkan ayat 10. Wasbir ala ma yaqulun. Tenang aja. Jangan reaktif, jangan responsif, jangan gregetan, jangan gemas. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Abaikan mereka dengan cara yang baik. Terus nanti hasilnya Allah akan terlibat dengan kata-kata di ayat 11. Wadarni wal mukadzibin. Biar aku aja yang ngadapin dia. Dan saya mengamalkan ini udah sejak saya punya sosmed. Gak mau saya respon yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Saya gak percaya respon saya lebih baik daripada respon Allah. Emangnya saya lebih baik membela diri daripada Allah bela saya? Mending dibelain Allah. Walaupun ujiannya kita kayak lemah. Padahal bukan lemah. Lagi ngamalin ini. Al-Muzammil ayat 10 dan 11. Ustaz kenapa diam aja? Nanti mulai sekarang kalian tahu ya kenapa saya diam. Karena saya lagi mengamalkan surat Al-Muzammil ayat 10 dan 11. Dan saya alhamdulillah selalu ngeliat hasilnya benar. Bukan karena saya solih, tapi karena ayat ini benar. Saya kenapa kuat mengambil sikap diam? Karena saya percaya banget diam saya itu powerful. Lebih powerful daripada 1000 kata. Saya percaya itu. Ada orang yang lebih percaya dengan kata-kata. Kalau saya lebih percaya dengan diam. Kata-kata itu keren, tapi diam jauh lebih keren. Itu keyakinan saya. Sehingga ketika saya dalam kondisi tertentu, saya ngerasa diam saya lebih efektif daripada 1000 kata-kata untuk membela diri. Jangan pernah hidup dengan masa lalu, baik masa lalu pasangan atau masa lalu kita sendiri. Gimana cara berdamai dengan masa lalu? Udahlah, gak usah diingat lagi, gak usah stalking lagi, gak usah comparing lagi, gak usah proving lagi. Benar-benar stop paying attention, berhenti untuk memperhatikan masa lalu. Makanya saya selalu bilang ada satu quote, ini kalian boleh catat atau boleh kalian rekam. Gak penting siapa yang pernah melukai kamu atau membuat kamu patah. Yang terpenting adalah siapa yang membuat kamu bisa tersenyum lagi. Jadi kalau kita punya perasaan cinta kepada seseorang, itu di luar kendali kita nggak apa-apa dalam Islam. Gitu. Bahkan Nabi dan para sahabat itu berempati sama orang jatuh cinta. Kenapa sih Nabi dan para sahabat itu berempati pada orang jatuh cinta? Tahu nggak kamu nih? Ternyata cinta itu adalah siksaan yang paling menyakiti, tapi dia juga nikmat yang paling indah. Catat ya. Cinta itu adalah siksa yang paling menyakiti, tapi juga nikmat yang paling indah. Makanya ketika orang jatuh cinta, Nabi tahu dia tuh lagi tersiksa. Apalagi yang dia cintai mungkin nggak jadi sama dia gitu. Itu tersiksa banget, lebih daripada semua siksaan di muka bumi gitu. Memutuskan silaturahim dengan menjauh itu beda. Memutuskan silaturahim itu kita nggak mau tahu lagi tentang mereka. Dan someday kalau kita mampu menolong mereka dan mereka punya masalah, kita nggak mau nolong juga karena benar-benar udah nggak kita anggap. Itu memutuskan silaturahim. Kalau menjauh, kita lagi menjaga jarak karena dekat itu jadi banyak masalah dan mudaratnya. Kita jaga jarak sampai kita survive. Ketika kita udah survive, kita udah kuat lagi. Once mereka punya masalah dan butuh pertolongan kita akan tolong mereka walaupun nggak harus ketemu. Walaupun tetap jaga jarak, tapi kita tolong mereka. Itu namanya bukan memutuskan silaturahim, hanya menjaga jarak. Dan menjaga jarak ini perintah Allah di surah Al-Muzammil ayat 9 dan 10. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah terhadap ucapan mereka dan tinggalkanlah mereka baik-baik. Coba kalau kita punya masalah, dawamkan zikirnya Nabiullah Yunus alaihissalam setiap malam minimal 100 kali. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Di situ wakafnya. Bukan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tapi la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Coba baca ini 100 kali minimal. Kalau maksimal nggak ada batas. Setiap malam minimal 10 malam berturut-turut tanpa henti sebelum tidur. Boleh mulai dari pada maghrib
Sebelum tidur baca itu, kata Nabi SAW, siapa yang mendawamkan zikirnya Yunus alaihissalam, maka langit akan berguncang, lalu akan turunlah pertolongan Allah dari jalan-jalan yang tidak dia duga, seperti yang Allah turunkan kepada Yunus alaihissalam. Pernah diremehin orang terus jadi ria? Saya pernah ngisi di beberapa masjid agung. Ada kan kalau di daerah-daerah tuh kalau saya ngisi kadang-kadang panitia mintanya di masjid agung. Kan DKM Masjid Agung rata-rata nggak main Instagram ya. Mereka nontonnya TV. Jadi karena saya qadarullah nggak pernah masuk TV, nggak kenal. Ini Ustadz siapa sih? Ada nggak di Damai Indonesiaku? Nggak ada. Oh biasa aja. Karena saya nggak pernah masuk TV, akhirnya beliau nggak kenal kan, bukan yang pemain sosmed. Dan dari situ mulai ada ngeremehin. Panitia nawarin tempat, mereka bilang, udah biasa aja lah, nggak usah terlalu heboh. Paling juga jamaahnya nggak setengah masjid, katanya. Saya kasih tahu, Ustaz, ini DKM-nya kayak gitu ngomongnya. Oh, kita lihat aja nanti. Mulai kan, ria nih. Terus saya datang, ternyata alhamdulillah qadarullah Allah yang melangkahkan kaki-kaki mereka rame nih sampai pelataran masjid. Pas rame, DKM-nya bingung. Ini Ustadz siapa sih kok bisa rame gini yang datang? Saya, ya sih. Ria nih. Mulai yuwas-wis, was-wasa. Jadi perang batin banget teman-teman sama setan. Bukan maunya saya, setan yang kayak gitu. Kita cuma punya dua pilihan, mengaminkan atau menolak. Kalau kita mengatakan iya sih, berarti kita membenarkan kata-kata setan di dalam hati, ria, sombong. Atau kita mengatakan astagfirullah, nggak mau kegoda gitu. Pas waktunya sholat maghrib, panitia biasa, panitia kan kenal pastinya ya, Ustaz dorong saya gitu kan. DKM nggak ngedorong, kan kepancing. Kenapa DKM nggak ngedorong? Ngelihat penampilan saya dari ujung rambut sampai ujung kaki kayak kurang meyakinkan gitu. Nih Ustaz bisa ngaji nggak sih? Ngelihat ujung kupluk, di tengah kaos atau pakai kemeja, bawah celana jeans biasa. Ini bisa ngaji nggak ya? Akhirnya DKM kayak ragu-ragu gitu mau dorong saya jadi imam. Dalam hati, 5 menit lagi dengerin aja nanti. Wah, yuaswis, luar biasa. Karena didorong-dorong terus sama penitia, ya udah deh. Saya mau ya kalian yang dorong kan, dorong lagi dong. Didorong ya. Udah aja jadi imam. Ngimamin, karena tadi diremehin sama DKM, kepancing dong. Wah, Ar-Rahman nih, keluarin sekalian c. Kenapa ngeluarin Ar-Rahman? Favorit, kartu as lah. Kan DKM-nya kayak ragu-ragu gitu. Sampai saya bilang, soft dirapatkan, diluruskan. Saya nggak mau pakai bahasa Arab, walaupun nggak bisa. Soft diluruskan dan dirapatkan gitu. Terus DKM-nya masih gini-gini, ragu-ragu gitu. Dalam hati saya, ya bentar lagi, tenang aja. Wah, balik arah. Allahu Akbar. Itu udah nggak benar lagi sholatnya tuh. Itu dirasain banget. Itu udah nggak benar lagi sholatnya. Allahu Akbar. Begitu selesai Al-Fatihah, gimana Pak? Udah dengar? Terus masuk Ar-Rahman, serak pula. Aduh, serak, suaranya hilang, segala macam. Aduh, itu nyesel banget tuh, nggak bisa show off ya. Kalau pas lagi dapat mic-nya bagus, sampai menggemanya tuh sekilo gitu ya. Itu kan enak banget ya. Buat seorang vokal, mic itu kayak floor buat anak skate kan. Jadi bisa ngetrik banget kalau floornya dapat kan. Jadi buat saya tuh kalau mic-nya pas dapat, wah ini bisa semua trik dikeluarin nih. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Udah Ar-Rahman aja yang biasanya dibagi 4, sekarang 1 rakaat Ar-Rahman, rakaat kedua Al-Muluk. Kenapa? Biar sekalian didengerin. Nih Ar-Rahman ya. Gini cara bacanya. Aduh, habis. Selesai sholat, kan balik arah gitu kan, mau zikir kan, balik arah bukan pura-pura zikir sih, sambil zikir ngelihat ke arah si bapak. Kira-kira gimana ekspresinya sekarang? Itu teman-teman berat. Kadang-kadang bukan karena kita pengen dipuji orang, tapi kita nggak rela diremehin orang. Itu yang bikin kita ria kan? Bukan karena kita pengen dielu-elukan, dipuji, dapat banyak like, dipuja-puja, bukan itu. Itu kita masih kadang-kadang bisa ngerem. Tapi kita nggak sanggup bertahan, nggak bisa sabar kalau diremehin orang. Akhirnya kita bocorin juga kebaikan kita. Habis.
Diremehin suami, diremehin pasangan, diremehin orang tua, diremehin mertua, diremehin teman-teman, segala macam, diremehin tetangga. Kita bukan pengen dipuji dan dipuja oleh orang lain, tapi kita nggak tahan kalau diremehin. Keluar juga tuh. Siapa yang selama ini yang melakukan ini? Siapa yang bantu kamu? Siapa? Keluar semua. Satu persatu yang kita sebutkan, satu persatu berguguran dan tidak ada nilainya di mata Allah SWT. Sabarkah kita ketika diremehkan oleh orang lain untuk tetap menjaga rahasia amal kita antara kita berdua aja dengan Allah? Itulah ujian ikhlas. Jadi ketika kita udah capek, lelah, banyak masalah, itu artinya saatnya kita untuk hilang, untuk rehat. Tapi lakukanlah rehat batin. Dan rehat batin yang paling baik itu adalah al-unsu billah, belajar berduaan, menikmati berduaan dengan Allah. Kapan paling enak berdoa? Ketika kita nggak jelas maunya apa, tapi pengen nangis saja pokoknya. Itu lagi enak-enaknya berdoa tuh. Kadang-kadang Allah itu kangen sama kita. Dan kangennya Allah itu bukan untuk Allah, buat kita juga. Soalnya kalau kita nggak dekat sama Allah, kita tuh punya banyak masalah dan kita nggak sanggup menghadapinya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita dekat sama Allah, masalah kita hilang. Bukan hanya tentang itu. Kalau kita dekat dengan Allah, kita kuat menghadapi masalah. Ketika kita bisa menghadapi masalah, kita sampai pada akhirnya, kita akan mendapatkan reward, akan mendapatkan jaza, akan mendapatkan apresiasi dari Allah yang layak. Ketika kita memperbaiki diri, yakinlah Allah sedang memperbaiki calon jodoh kita. Setiap kali kita memperbaiki diri, setiap kali juga Allah memperbaiki calon jodoh kita. Kalau ada yang datang ternyata gak sesuai dengan kita, malah mengecewakan kita, dia bukan jodoh kita, dia itu ujian dalam hidup kita. Jadi gak ada yang perlu kita sesali ataupun kita ngerasa kayak drop, trauma, ngerasa gagal, terus ngerasa gak mungkin lagi berharap yang baik-baik karena kita pernah terluka sekali, dua kali dan seterusnya. Kenapa? Dia memang bukan jodoh kita. Jodoh kita bukan mereka. Jodoh kita tuh ada, cuman kita gak tahu dan gak tahu kapan. Gak tahu yang mana dan gak tahu kapan. Ada. Terus apa yang harus saya lakukan dalam situasi kayak gitu? Perbaiki aja diri kita. Ketika kita memperbaiki diri, Allah memperbaiki dia. Setiap kali kita memperbaiki diri, Allah setiap kali itu juga memperbaiki dia. Itu sepadan at-tayyibin lit-tayyibat. Tunggu deh dengan sabar. Perempuan harus punya harga diri dan harga diri itu menjadi daya tarik perempuan. Nanti akan datang kok orang yang bisa menghargai kalian. Jadi jangan takut kehilangan seseorang yang seolah-olah kalau saya nggak dapat dia, berarti saya nggak punya calon suami. Enggak kayak gitu. Insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Jangan pernah merelakan kehormatan dan harga diri kalian sebagai perempuan, ditambah lagi muslimah, karena itu hal yang mahal yang Allah berikan kepada kalian. Allah lebih tahu siapa orangnya. Kita minta ke Allah, ya Allah mudahkan, lapangkan dada saya, jadikan saya jatuh cinta kepada orang yang tepat. Ya Allah jadikan dia orang yang akan membahagiakan saya. Jadi kayak ngedoain sesuai dengan kehendak Allah, jangan ngedoain maunya kita doang gitu. Ada satu quote yang mengatakan gini, setiap rasa sakit itu memberi kita pelajaran, dan setiap pelajaran itu mengubah seseorang. Dan saya percaya dengan quote tersebut. Artinya kalau kita selalu hanya fokus dengan rasa sakit, kita itu akan terus menderita. Tapi kalau kita bisa fokus dengan pelajarannya, kita akan terus tumbuh. Saya ulangi kalimatnya. Jika kamu hanya fokus dengan rasa sakit, maka kamu akan terus menderita. Tapi jika kamu fokus dengan pelajarannya, maka kamu akan terus tumbuh. Jadi itulah kehidupan. Semua kita pernah terluka, semua kita pernah terjatuh, semua kita pernah ditempa dengan tempaan yang luar biasa. Jangan pernah berhenti berbuat baik hanya gara-gara kita kecewa dengan seseorang. Berat ya. Karena kita tuh akan nyaman berbuat baik kepada orang kita yang respect, yang kita nyambung sama dia, kita sayang sama dia. Tapi yang paling berat itu berbuat baik kepada orang yang udah mengecewakan kita. Itu tuh berat banget loh teman-teman. Dan ini jangan lihat jauh-jauh, lihat dari keluarga terdekat dulu.
Berbuat baik kepada orang tua yang udah menyakiti kita. Berbuat baik kepada saudara yang udah menyakiti kita. Atau yang lebih dekat lagi, masih mau berbuat baik, berkasih sayang dengan pasangan yang udah menyakiti kita. Kadang-kadang menyakitinya juga gak berat-berat amat. Cuman sikap, cuman ucapan, cuman ekspresi. Tapi itu aja kita udah berhenti berbuat baik. Bisa gak kita tetap berbuat baik kepada mereka, kepada dia, meskipun kita sedang marah, kita sedang kecewa, kita sedang bete. Itulah orang mukmin. Itu keren banget kalau bisa kayak gitu. Gak usah ngomongin jauh-jauh dulu tetangga, orang yang kita gak kenal, keluarga aja dulu. Makin nerima, walaupun tetap menangis, makin Allah akan memberikan yang gak pernah kita bayangkan. Makanya saya selalu bilang, kalau kalian ingin mengerti tentang rahasia takdir, berhentilah bertanya kenapa. Karena Allah tidak akan mengajarkan rahasia itu kepada mereka yang bertanya kenapa. Allah hanya mengajarkan rahasia itu kepada mereka yang menerima. Justru semakin berat ujian kita, semakin dekat dengan pertolongan. Emang kayak gitu polanya. Makin berat sampai gak ketahan lagi, berarti udah deket banget tuh dengan pertolongan. Maka jangan putus asa dulu, jangan nyerah dulu. Kenapa? Bentar lagi mau ditolong. Tanda-tandanya apa? Makin beratnya ujian. Jadi rumusnya atau polanya tuh berat. Begitu puncaknya rasa berat, disitulah Allah akan menolong kita. Selalu kayak gitu. Istri saya sudah menopause, gak mungkin lagi punya anak, tapi masih ngomong fahabli min ladunka waliya, beri saya anak ya Allah. Kok bisa gitu sih? Katanya istrinya menopause, dia tulangnya udah melemah, tapi kok minta sama Allah dikasih anak? Allah Maha Kuasa. Balik lagi ke self esteem. Emang kami lemah ya Allah, emang istri saya menopause ya Allah. Self esteem kan? Tapi engkau tidak. Ini pentingnya self esteem di hadapan Allah. Mungkin kita udah ikhtiar, mungkin kata dokter ada ini, ada itu, mungkin tuduhan orang-orang yang gak tahu dan sok tahu itu kalian begini begitu, gak apa-apa, tapi Allah Maha Kuasa. Itu hakikat self esteem dalam hakikat ma'rifatullah. Saya emang udah tua ya Allah, kata Zakaria. Rambut saya aja udah nyala dengan warna putih, tulang saya udah melemah, istri saya sudah menopause. Tapi kan itu kami ya Allah, engkau tidak kan? Allah nggak lemah kan, Allah nggak menopause kan, maka masih meminta fahabli ya Rabbi, beri aku ya Allah waliya, seorang anak yang saleh. Luka itu butuh waktu buat sembuh. Meskipun kita sudah ikhlas, dia tetap butuh waktu untuk sembuh. Meskipun kita sudah memaafkan, dia tetap butuh waktu untuk sembuh. Maka biarkan dia sebentar sampai itu sembuh. Gak ada salahnya untuk menjaga jarak sampai kita bisa netralisir lagi. Gak bisa juga kita terlalu perfeksionis mengatakan, kan katanya udah dimaafin, kok gak mau ketemu? Kamu gak bijak ya memahami tentang perasaan. Karena makanya jangan gampang melukai orang terus minta maaf, melukai terus minta maaf. Memang segampang itu membolak-balikan hati? Gak segampang itu. Yang penting hati kita gak dendam. Yang penting kita nggak mau membalas keburukan dengan keburukan. Soal luka itu butuh waktu, itu manusia. Orang itu bisa sabar kalau dia tahu bahwa ujung dari cerita ini kebaikan. Kalau kita percaya di ujung sana ada kebaikan, kita akan sabar untuk meraihnya. Yang jadi masalah kita nggak percaya ada apa di sana. Jangan-jangan zong. Jangan-jangan gak ada apa-apa di sana. Jangan-jangan justru keburukan. Ngapain saya capek-capek effort untuk sampai ke sana? Makin kita yakin di sana ada sesuatu yang worth it, makin kita sabar untuk menjalaninya. Jadi gimana cara kita meyakini di akhir perjalanan ini ada apa? Disitulah letak kesabaran kita. Kalau kita berbaik sangka sama Allah, perjalanan ini pasti ujungnya baik. Semakin berat ujiannya, semakin istimewa hadiahnya. Semakin berat tantangannya, semakin istimewa rewardnya. Saya percaya banget itu, karena Allah gak pernah menyia-nyiakan amal hambanya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah balasan satu kebaikan kecuali kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda? Saya percaya itu, walaupun saya gak tahu berapa jauh, tapi ujungnya pasti ada dan ujungnya pasti baik. Maka saya akan sabar menjalaninya. Ada sebuah quote yang saya suka sekali. Lakukanlah kebaikan walaupun itu melelahkan,
karena lelahnya akan hilang, tapi kebaikannya akan bertahan. Tinggalkanlah dosa walaupun itu kamu sukai atau menyenangkan, karena kesenangannya akan hilang dan dosanya akan tetap ada. Setiap rasa sakit itu memberi pelajaran, dan setiap pelajaran akan merubah seseorang. Kalau kamu hanya fokus dengan rasa sakit, kamu akan terus menderita. Tapi jika kamu fokus dengan pelajarannya, kamu akan bertumbuh. Maka udah gak penting siapa yang pernah membuat kamu terluka atau patah. Sekarang yang terpenting adalah siapa yang bisa membuat kamu tersenyum kembali.